Ya, ini materi saya adalah tentang Kulen ya. Harap Bapak Ibu mungkin pernah mendengar atau pernah membaca Kulen. Kulen ini nama lengkapnya adalah Konrad Lorenz Kulen. Nanti saya akan jelaskan. Jadi judulnya adalah Relevansi Misi Kontekstual Kulen di Ngoro pada abad ke-19 bagi gereja masa kini. Nah, mungkin Bapak Ibu berpikir, ini kan sudah 2 abad yang lalu gitu. Mengapain lagi dibicarakan gitu. Nah, rupanya sejarah itu penting supaya kita belajar sesuatu di sana dan kita mungkin bisa memperbaiki atau juga mungkin bisa menolong kita untuk melihat hal-hal yang perlu kita lakukan sama seperti yang dilakukan oleh Kulen pada masa kini. Jadi tujuan paper ini adalah untuk mencari relevansinya kehidupan Kulen atau pelayanan Kulen pada masa itu yang dihubungkan dengan konteks sekarang. Jadi belajar dari pola pelayanan yang membumi tentang bagaimana integrasi Injil dalam konteks budaya. Nah, ini yang akan saya soroti dalam pertemuan pada malam ini. Oke, sedikit review tentang Kulen. Ini sosok yang melayani secara all out bagi kerajaan Allah. Nanti saya akan jelaskan apa itu all out. Kemudian melalui kehidupan dan pelayanannya di Ngoro, itu Allah sedang melakukan sesuatu. Apa yang dilakukan oleh Allah? Allah sedang membuka sesuatu yang dulu dianggap sulit, bahwa tidak mungkin mendirikan suatu jemaat di antara orang Jawa. Tapi Kulen melakukan suatu terobosan yang belum pernah dipikirkan oleh para ahli pada masa itu atau para misionaris pada masa itu. Sehingga sedikit demi sedikit terkuak bahwa Allah sedang bekerja melalui kehidupan Kulen. Nah, tetapi ketika dia sedang melakukan eksperimen, itu muncul berbagai pandangan yang bias tentang Kulen, sehingga juga sedikit mengganggu kehidupan dan pelayanannya. Kemudian kita juga bisa melihat bahwa Kulen itu memperkenalkan pola pelayanan yang membumi. Bagaimana mungkin masalah padi, yaitu masalah menyangkut dengan kehidupan kita itu dilihat oleh Kulen sebagai sebuah cara atau sebuah pendekatan untuk menjelaskan Injil. Jadi padi atau beras atau nasi itu dipakai sebagai satu batu loncatan untuk menjelaskan tentang Injil. Nah, kita juga akan bisa melihat mengatasi masalah-masalah komunikasi Injil dan budaya. Nah, dari situ kita akan melihat butir-butir yang berkaitan dengan pelayanan yang membangun wajah atau membentuk suatu konteks masyarakat pada masa itu. Oke, ya, mengenal Kulen, kehidupan sosialnya. Beliau adalah keturunan Blasteran ya, jadi dia ayahnya seorang Rusia, pengusaha Rusia, sedangkan ibunya adalah seorang bangsawan dari Jawa Tengah. Nah, dia pernah berprofesi sebagai tentara, kemudian dia berhenti dan dia menjadi seorang pengawas perkebunan di Mojokerto. Nah, tentang kehidupan imannya, ini beliau seorang Kristen awam ya, jadi bukan seorang misionaris, bukan seorang teolog, atau juga bukan seorang yang sudah terlatih dalam iman Kristen, tapi dia seorang awam. Jadi kita tidak begitu tahu jelas tentang kehidupan rohaninya. Tapi kelihatannya bahwa Kulen ini seorang yang rendah hati gitu ya. Jadi dia ingin belajar belajar sesuatu tentang iman Kristen itu di masa setelah dia dewasa gitu. Dia mulai tertarik dengan kehidupan kekristenan. Kemudian kita bisa lihat pola dan strategi Kulen.
Sebentar, harus ke atas dulu ya. Oke. Mengenal Cullen, dia orang yang interest terhadap ngilmu. Ngilmu itu adalah ya kalau dalam terjemahannya ya itu adalah apa? Suatu ajaran ya atau suatu ilmu gitu. Itu dalam konteks Jawa gitu ya, dalam pemikiran orang Jawa. Jadi dia interest terhadap ngilmu, yaitu Injil. Jadi dia memahami Injil itu sebagai ngilmu. Ngilmu yang membuka rahasia terhadap surga atau terhadap Allah gitu. Itu yang dipikirkan oleh Cullen pada masa itu. Nah, di Surabaya beliau berkenalan dengan Yohanes MD. Yohanes MD ini adalah seorang misionaris ya yang datang ke Surabaya untuk melayani di Surabaya gitu. Jadi dia bersentuhan dengan MD. Tetapi dia berbeda dengan MD karena bagi MD kalau orang menjadi Kristen ya udah melepaskan budayanya atau melepaskan kain dan sarung dan mengenakan celana, memakai topi dan ya bergaul dengan orang-orang Belanda gitu. Itu kalau menurut pola MD gitu. Nah, bagi Cullen sebetulnya dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh MD gitu ya. Jadi dia ingin supaya orang Jawa yang menjadi Kristen atau yang diinjili dan percaya kepada Yesus itu sedapat mungkin ya tetap aja menggunakan kain dan sarung. Tetap aja bisa menggunakan budaya Jawa gitu. Jangan dilepaskan. Nah, ini yang ingin dikoreksi oleh Cullen. Nah, kemudian pada titik itu dia kemudian mendapat izin dari pemerintah untuk membuka hutan di daerah Ngoro itu kira-kira 75 km dari kota Surabaya. Jadi di tempat di Ngoro itu belum ada penghuni di situ, masih kosong. Dan Cullen mendengar cerita bahwa di situ ada tempat yang subur, tempat yang bisa dibuat perkebunan dan pemukiman. Lalu akhirnya dia meminta izin kepada pemerintah dan karena mereka mengenal dia sebagai seorang pengawas perkebunan, kemungkinan ide-ide Cullen ini bisa mewujudkan sesuatu yang berarti bagi masyarakat. Nah, itulah sebabnya pemerintah mengizinkan dia untuk pergi ke Ngoro untuk membuka hutan dan menciptakan ladang ya di sana gitu. Nah, dia bersama dengan dia sejumlah orang kaum Abangan, maksudnya kaum Abangan itu ya orang-orang Jawa yang sederhana, yang bukan dari kalangan santri atau bukan dari kalangan yang berpendidikan, tapi masyarakat biasa. Itu bersama dengan Cullen dan mereka pergi ke Ngoro. Jadi kelihatannya dia pergi ke Ngoro itu tidak ada suatu rencana tentang pekerjaan Allah gitu. Sebenarnya tidak ada. Dia tidak ada suatu strategi untuk pergi ke Ngoro dan memenangkan orang. Tidak, dia hanya mau pergi ke sana, membabat hutan, membuka ladang, menanam padi, menanam semacam ya kebutuhan pokok dan ya hidup di sana. Itulah yang menjadi visi dari Cullen gitu. Nah, saya dalam mempelajari tentang Cullen itu saya bisa melihat bahwa ada suatu strategi yang digunakan oleh Cullen, atau metode yang sederhana sebenarnya. Nah, Cullen ini oleh komunitasnya dia disapa sebagai seorang kiai, seorang guru agama Kristen yang punya ngilmu. Itu yang di dalam pikiran kaum Abangan itu. Kemudian mereka mengidentifikasi dia sebagai guru ngilmu Kristen. Jadi dia orang asing yang punya ilmu yaitu mengenai Injil atau mengenai ajaran-ajaran tentang Kristen. Itu yang ada dalam pikiran kaum Abangan. Jadi mereka tidak berpikir bahwa dia ini pendeta, mereka tidak berpikir bahwa dia ini misionaris, tapi mereka berpikir bahwa dia seorang guru ngilmu, sama seperti guru-guru ngilmu yang dimiliki oleh ada di tengah masyarakat Jawa. Nah, yang menarik dari Cullen adalah dia memakai budaya Jawa secara positif. Jadi budaya Jawa itu ya mungkin kalau menjadi Kristen mungkin ada yang perlu ditinggalkan. Tapi bagi Cullen ada hal-hal yang positif yang perlu digunakan.
dalam membangun komunitasnya. Kemudian yang strategi yang kedua adalah dia memberitakan Injil pada musim tanam padi gitu. Jadi pada waktu sedang membuka ladang, mencakul, mulai menyiapkan benih dan sebagainya untuk menanam, dia pada momen-momen itu dia menjelaskan Injil kepada mereka, menjelaskan tentang ilmu. Nah, pada waktu mereka membuka hutan, itu kan bagi orang Jawa, di hutan itu ada penunggunya. Jadi kalau tidak hati-hati, bisa saja diterkam oleh penunggunya atau bisa mendapat cilaka gitu. Itu kira-kira dalam pemikiran orang Jawa di pedalaman gitu. Tapi pada waktu itu selama dia bekerja di Ngoro itu tidak pernah mengalami suatu kecelakaan apapun juga. Tidak ada orang yang diserang ular atau tidak ada orang yang sakit aneh gitu lalu meninggal, itu tidak pernah terjadi dalam komunitas Kulen di Ngoro. Jadi orang mulai menganggap bahwa ini ada sesuatu dewa di dalam kehidupan Kulen. Nah, ketika mereka bertanya seperti itu, ya dia menjelaskan tentang ilmu Kristen, yaitu Injil. Jadi kalau kamu mau percaya menerima ilmu, kamu akan mendapatkan kelepasan dan kamu memiliki surga. Itu yang dipikirkan oleh Kulen. Nah, sementara bekerja, ya muncullah orang-orang yang tertarik dengan Kulen, dengan ajaran Kulen, sehingga dia mendirikan sebuah jemaat di rumahnya. Jadi ini tidak pernah dipikirkan. Oleh karena itu tadi saya mengatakan bahwa Allah sedang melakukan sesuatu melalui Kulen. Jadi Kulen tidak punya strategi ya, tapi dia datang ke sana, buka ladang, dan kemudian ada orang yang merespon apa yang dia saksikan. Nah inilah yang saya ingin katakan bahwa Allah sedang melakukan sesuatu melalui Kulen. Maka lahirlah sebuah jemaat pribumi di rumahnya yang tidak ada hubungan dengan misionaris, yang tidak ada hubungan dengan gereja. Lalu Kulen ya mendirikan gereja di rumahnya. Dan mereka belajar firman Tuhan pada Kamis petang dan pada hari Minggu. Hari Minggu dilarang bekerja, semua orang harus diam. Kaum abangan yang tidak tertarik dengan ajaran Kulen, ya silakan kamu santai-santai di rumah, di pendopo kamu, bersenang-senang dengan keluargamu. Tapi kalau kamu yang Kristen, yang mengikuti ilmu, ya silakan datang ke rumah Kulen untuk belajar. Dan kalau mereka yang beragama Islam, ya silakan mempelajari agamanya. Itu yang dilakukan oleh Kulen. Jadi memang dia seorang yang sangat friendly ya dengan komunitasnya. Ya, dari sini kita lihat bahwa komunitas Kulen, yaitu para pengikut Kulen itu diterima oleh lingkungan sekitarnya. Jadi tidak ada bentrok di Ngoro karena para pengikut Kulen itu diterima oleh masyarakat yang beragam itu ya apa adanya. Mereka menerima mereka seperti diri mereka sendiri. Jadi lama-kelamaan mulai terjadi penuaian yang pesat di dalam komunitas Kulen. Jadi satu keluarga percaya, dua keluarga kemudian percaya dan bertambah seterusnya, sehingga menurut laporan dari dokumen sejarah itu dalam sekitar 10 tahun ada lebih dari 1.200 orang yang menjadi pengikut Kulen di Ngoro. Jadi ya dia sempat kelebakan juga bagaimana mengurus orang-orang ini. Jadi akhirnya dia memakai sistem pemuridan, yaitu membuat kelompok inti di antara mereka yang dilatih oleh Kulen menjadi pemimpin. Jadi akhirnya jemaat Kulen itu hidup membaur di tengah masyarakat. Yang ini harus ke bawah lagi. Pola pendekatan. Nah, seperti tadi saya sudah jelaskan bahwa pola pendekatan Kulen itu sangat sederhana sekali. Bahkan sebetulnya ini strategi yang jitu, tetapi ini tidak disadari oleh Kulen dan dia juga tidak pernah memikirkannya. Membuka hutan di Ngoro untuk pemukiman dan ladang pertanian. Ini terjadi pada 1827. Ini berarti hampir 200 tahun yang lalu ya. Jadi membuka hutan, kemudian ada pemukiman, kemudian ada ladang dan usaha pertanian.
Nah, sejumlah kaum abangan itu bergabung dengan Kulen dari kota-kota di sekitar Mojokerto situ atau desa-desa di sekitar Mojokerto dan daerah-daerah di Surabaya. Mereka bergabung dengan Kulen untuk membangun sebuah pemukiman, yaitu di Ngoro. Oke, pola pendekatan Kulen juga sembari berladang, ia mengajarkan mereka tentang pertanian, kesusilaan, rumah tangga, dan ilmu Kristen. Jadi dia ini seperti all out gitu ya. Tidak hanya menginjili, tapi dia mengajarkan mereka tentang pertanian, tentang rumah tangga, tentang etika. Jadi dia ingin menciptakan suatu masyarakat yang hidup sesuai dengan etika Kristen, seperti yang digagas oleh oleh Johannes Verkuil ya. Jadi komunitas itu jangan hanya belajar firman Tuhan, tapi juga belajar etika dan kehidupan yang lainnya. Nah, segelintir orang tertarik dengan ajaran ilmu Kristen karena sesuai dengan budaya Jawa. Jadi ilmu atau ilmu ada unsur sakti tokoh, yaitu Yesus sebagai penguasa alam raya, itu yang dijelaskan oleh Kulen. Jadi Kulen menjelaskan Yesus sebagai penguasa alam raya. Oleh karena itu, ketika dia membuka hutan, dia berdoa dulu, berdoa kepada Sang Junjunan. Dan karena dia berkuasa atas alam semesta, dia berkuasa juga untuk melindungi Kulen dan anak buahnya. Nah, berita ini menjadi suatu berita yang besar bagi kaum abangan di Ngoro itu. Jadi apa yang dikatakan oleh Kulen ya mereka menyambut kebenaran firman Tuhan. Nah, bagi mereka Kulen telah melakukan kerajaan maut. Ya, ini ada terpotong ya. Kulen telah mengalahkan kerajaan maut dan memberikan mereka saya kecil sedikit. Waduh. Oke. Kulen telah mengalahkan kerajaan maut, penunggu hutan, karena tidak ada seorang pun di antara mereka yang mengalami cilaka. Nah, ini orang-orang begitu kagum dengan Kulen. Saya akan cepat aja. Ini kemudian Kulen memuridkan beberapa dia memuridkan dan memperlengkapi. Oke. Jadi 6 hari kerja, hari Minggu istirahat. Para pengikut Kulen itu belajar Alkitab di pendopo, yaitu ajaran rapal 3 ya. 3 rapal, yaitu doa Bapa Kami, hukum doa Bapa Kami, pengakuan iman rasuli, dan 3 rapal. Doa Bapa Kami, pengakuan iman, dan 10 hukum Allah. Itu yang diajarkan oleh Kulen kepada mereka. Sedangkan pada hari Kamis petang itu mereka belajar tentang etika dan rumah tangga. Kulen dia memperlengkapi Singo Truno, Paulus Tosari, Pak Kunto, dan Dito Truno, kemudian hari sebagai pemimpin gereja di Mojowarno, yaitu GKJW ya. Nah, ini tokoh-tokoh yang dididik oleh Kulen. Jadi kalau kita lihat, Kulen ini sebenarnya dia sedang melipat gandaan pekerja sebagai strategi pelayanan yang efektif. Jadi sebenarnya Kulen dia sedang melakukan suatu strategi yang tanpa dia pikirkan atau tanpa dia rencanakan sebelumnya. Jadi sambil berjalan muncul suatu usaha untuk memuridkan orang untuk menjadi pekerja. Kemudian yang penting sekali bahwa Kulen itu menerapkan etika Protestan. Ini Seo, ini seorang ahli, seorang yang menulis tentang Kulen dari Korea. Dia menekankan pentingnya para pelayan memperhatikan relasi sosial dengan masyarakat dalam upaya pemberitaan dan kesaksian Injil. Jadi dia ingin mempunyai hubungan yang baik lah dengan masyarakat. Sebagai pemimpin desa Ngoro, Kulen sejatinya memiliki otoritas membangun dan memajukan desanya dan menerapkan peraturan agar semua orang giat bekerja, mengolah ladang, dan mendapat bahan makanan untuk kesejahteraan mereka. Jadi tidak boleh ada yang nganggur di Ngoro. Ini yang paling penting kita tekankan ya. Nah, ini ide Verkuil. Verkuil bilang ya kalau jadi orang Protestan ya kamu harus kerja gitu. Nah, jadi ini yang dilakukan oleh Kulen. Jadi dalam konteks pewayangan,
konsep negeri daha yang diidam-idamkan oleh masyarakat Jawa pada masa itu, ini sudah diterapkan oleh Kulen, yaitu desa yang makmur, subur, makan kenyang, tiap orang dapat bersantai di pendopo rumah masing-masing sambil tertawa lebar. Nah, ini yang ingin diwujudkan oleh Kulen di Ngoro, dan memang itu terjadi. Jadi mereka menikmati kehidupan yang layak. Kemudian gaya Kristen Kulen. Kulen memandang budaya sebagai secara positif, ya. Jadi dia memanfaatkan gamelan sebagai cara untuk beribadah, kemudian juga mereka berzikir, yaitu sambil menghafal 10 hukum atau pengakuan iman rasuli, itu dengan dinyanyikan sebagai tembang. Jadi seperti berzikir. Jadi ini dia mengadopsi budaya. Kemudian dia memperkenalkan diri sebagai guru ilmu, bukan sebagai seorang pendeta, bukan sebagai seorang teolog, bukan sebagai seorang utusan Injil, tapi dia sebagai guru. Ya sama dengan guru-guru yang dikenal di masyarakat. Kemudian dia pembudayaan padi sebagai sarana untuk memberitakan Injil. Nah, ini belum pernah dilakukan di dalam sejarah misi di Indonesia, ya. Kemudian para pengikutnya tetap hidup dalam worldview Jawa. Jadi orang Jawa ya tetap aja sebagai orang Jawa. Nah, tetapi juga ada sikap kritik terhadap Kulen karena ada titik buta. Yang pertama, Kulen melihat bahwa baptisan Indische Kerk itu terkait dengan asimilasi. Maksudnya, kalau orang gereja Protestan di Surabaya membaptis orang, ya udah kamu harus jadi orang Barat, pakai celana, jangan pakai kain dan sarung ke gereja. Nah, ini yang menjadi satu kritik yang dihadapi oleh Kulen, ya. Kulen menentang pola ini. Dia tidak mengajarkan baptisan dan perjamuan kudus karena dia bukan seorang pendeta. Ini yang menjadi titik kritis dari Kulen, ya. Jadi memang Kulen tidak mengajarkan baptisan dan tidak melayangkan perjamuan karena dia bukan pendeta. Kalau dia mengajarkan baptisan, ya dia harus membaptis. Kan membaptis itu harus ada izin dari residen, ya, dari gubernur jenderal, siapa yang boleh membaptis. Jadi kalau dia bukan seorang pendeta, dia tidak boleh mengajarkan, dia tidak boleh melayangkan baptisan dan perjamuan kudus, sehingga dia menyembunyikan masalah baptisan dan perjamuan kudus kepada para pengikutnya. Nah, ini juga menjadi satu titik kritis, titik buta bagi Kulen. Nah, kalau kita lihat posisi Kulen itu, dia sedang melakukan sebuah eksperimen, Harrison expectation. Jadi dia sedang menciptakan suatu jemaat yang diharapkan di masa depan mereka akan berubah. Jadi dia kan sedang melakukan eksperimen. Jadi memang kelihatan masih rada-rada dikritik, ya, karena dia tidak mengajarkan baptisan. Ya nanti di masa depan mereka akan dibaptis. Itu dalam pikiran Kulen. Tetapi keburu dia dikritik. Maka muncul konflik dengan beberapa muridnya, yaitu Paulus Tosari, Dito Truno, dan Singo Truno, ya, yaitu karena dia tidak mengajarkan baptisan. Mereka mendengar baptisan diterapkan di Surabaya. Nah, ini mulai muncul konflik dengan Kulen. Nah, ini adalah makam Kulen di Surabaya. Ini dibuat sketsa ulang. Kemudian ini makam Paulus Tosari. Nah, dua orang ini sering diziarahi oleh masyarakat-masyarakat di sekitar Mojokerto dan sebagainya, di Ngoro dan sebagainya. Setiap tahun mereka datang. Ini saya dapat foto dari teman saya, Pak Nugroho Simpson. Saya mengundang dia untuk ikut, tapi beliau berhalangan. Jadi ini dua tokoh ini dikenal oleh masyarakat di Ngoro dan di Mojokerto sebagai orang yang pernah menyelamatkan nenek moyang mereka, baik orang Muslim maupun orang Kristen. Oke, berbagai pandangan yang tentang Kulen. Ada pandangan yang bias bahwa ini Kruithof menilai para misionaris cenderung tidak sepakat dengan gerakan Kristen ala kejawen, mirip tradisi Jawa yang bersifat sinkritis di Ngoro. Jadi ada sejumlah orang misionaris menuduh bahwa Kulen itu sinkritis. Nah, nanti saya akan jawab. Himan mengatakan jemaah yang dipimpin Kulen bersifat sinkritis karena mencampur adakan budaya Jawa dengan ajaran Kristen. Nah, ini nanti juga saya akan jawab. Nah, tetapi peneliti yang lain, itu Wahyono, menjelaskan bahwa bagi masyarakat Ngoro masa kini, dewasa ini,
yaitu baik Kristen maupun Islam, Kulen sebagai guru yang menuntun mereka mengenal kebenaran sejati oleh pimpinan Roh Kudus Suci, sehingga mereka menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Kemudian yang kedua, Harmanto mengatakan kontekstualisasi memanfaatkan budaya sebagai jembatan mengkomunikasikan Injil. Jadi Kulen itu menggunakan budaya sebagai jembatan, menggunakan persoalan padi menjadi satu jembatan untuk mengkomunikasikan Injil kepada kaum abangan. Jadi ini satu pendekatan yang menarik sekali. Nah, ada tuduhan-tuduhan seolah-olah Kulen itu bersifat sinkritis. Nah, dalam konteks Ngoro, Kulen sering berbicara kepada kaum beragama ya, yang sesuai dengan pandangan dunia mereka. Jadi di situ ada bermacam-macam kaum agama, baik kaum abangan, orang Islam, dan para pengikut ilmu, dan orang yang masih tidak jelas agamanya. Nah, maka terdengar bagi orang lain, mungkin misionaris, atau mungkin kalangan pemerintah, atau kalangan petinggi indiseker, atau pemuka masyarakat yang mendapat laporan dari orang-orang dari kalangan Ngoro sendiri, tanpa menganalisisnya bahwa Kulen itu bersifat sinkritis, mencampur adukan ajaran ilmu dan iman Kristen, seperti berdoa kepada Dewi Sri, zikir, selamatan, dan lain-lain. Jadi mereka tidak membedakan bahwa ketika Kulen sedang berbicara tentang Dewi Sri, itu dia berbicara ke kaum abangan yang murni gitu. Ya. Kadang-kadang dia menyinggung soal Dewi Sri. Nah, dan dia menggunakan zikir dan selamatan sebagai kegiatan yang biasa di dalam komunitasnya. Zikir itu diganti, ya namanya doang ya, tapi isinya adalah melantunkan 10 hukum, doa Bapa kami, dan pengakuan iman rasuli. Jadi sebenarnya tidak salah ya. Himan mengatakan jemaah yang Kulen bersifat sinkretis dengan mencampur adukan budaya Jawa dan Kristen. Nah, ini saya kritik. Pandangan seperti ini terlalu berlebihan karena lepas dari konteks. Kulen ditengarai bersifat sinkretis, tetapi sebenarnya bukan. Sebetulnya Kulen sedang melakukan eksperimen misi kontekstual dengan mempribumikan Injil ke dalam konteks budaya Jawa. Dan horizon expectation tentang pelayanannya belum selesai, sedang berjalan, keburu diserang atau dituding sebagai sinkretis. Jadi sebenarnya dia ini kan dia kan bukan sekolah teologi, bukan tamatan STT, dan juga bukan seorang misionaris. Jadi dia itu ya seperti asal copot saja gitu untuk dia gunakan gitu. Dia belum mempertimbangkan. Karena apa? Karena horizon expectation itu ya nanti bisa diluruskan atau bisa benahi. Itu yang ada dalam Kulen. Saya loncat saja. Saya loncat saja ini. Nah, ini titik buta Kulen, titik buta sang tokoh. Ya, Wahyono mengatakan Kulen sebagai seorang Indo di Ngoro dipandang melanggar aturan gereja karena berpoligami. Memang ini satu masalah bagi Kulen karena istrinya yang pertama itu tidak mau pergi ke Ngoro karena dia tidak mau pergi ke daerah pedalaman. Akhirnya karena Kulen merasa bahwa kalau dia pergi sendiri dia akan mengalami kesulitan, maka dia menikah lagi. Itu masalah Kulen. Kulen belum mengajarkan baptisan dan perjamuan kudus kepada warga binaannya, telah menjadi problem dalam pelayanannya. Nah, ini saya menulis paper di artikel di jurnal Pengarah Tiranus itu untuk membahas tentang masalah ini. Kemudian kesatuan komunitas Kristen Ilmu di Ngoro akhirnya terpecah. Mengapa terpecah? Karena ada yang mau dibaptis, sedangkan Kulen bukan pendeta, sehingga dia tidak boleh membaptis. Karena membaptis itu harus ada izin dari Gubernur Jenderal. Jadi akhirnya komunitasnya terpecah, dan ada yang pergi ke Mojowarno mendirikan gereja yang sampai sekarang dikenal sebagai Gereja Mojowarno, GKJ Mojowarno. Nah, itu saya mengenal sesepuh dari sana dan sering berkomunikasi dengan dia tentang kakeknya, bahwa kakek nenek moyangnya itu memang dilayani oleh Kulen. Jadi Kulen itu punya jasa besar bagi Gereja Mojowarno ya, Jemaat Mojowarno dan juga gereja tokoh-tokoh gereja yang lainnya.
Oke, ini saya akan singkat saja secepatnya. Siapa Kulen di mata para pengikutnya? Bagi para pengikutnya, Kulen itu seorang visioner, yaitu dia sebagai bapak rohani atau sebagai seorang nabi bagi orang Jawa, khususnya dari jemaat GKJW atau Mojowarno, yang masih berdampak sampai saat ini. Jadi apa yang dia rintis di Mojowarno itu punya dampak besar sampai saat ini. Jadi mereka masih bangga dengan dia. Jadi ini satu visioner ya. Kemudian Kulen juga dianggap sebagai raja rohani. Mengapa begitu? Merisa ini adalah orang dari GKJW. Dia mengatakan bahwa Kulen termasuk seorang terpandang pada masa hidupnya karena dikenal sebagai orang Jawa dengan kekuatan Barat. Beliau menggelari Kulen sebagai raja rohani dan nabi bagi orang Jawa. Kenapa? Karena melalui Kulen mereka mengerti kebenaran dan mereka tahu Kulen memimpin mereka kepada tujuan yang benar. Jadi dia seorang raja. Itu kira-kira yang dipikirkan oleh Merisa. Kemudian GKJW mengatakan bahwa masa tradisi bebetan itu dipanjatkan kepada Tuhan sebelum memulai pekerjaan mereka, diajarkan oleh Kulen, masih dipraktikkan hingga saat ini. Jadi sebelum ada musim tanam, orang harus berdoa bersama-sama, menyerahkan usaha mereka kepada Tuhan, sama seperti yang dilakukan oleh Kulen di Ngoro pada abad ke-19. Nah, itu tradisi itu masih digunakan sampai sekarang di GKJW Mojowarno dan jemaat-jemaat yang lainnya. Berarti 200 tahun yang lalu praktek Kulen itu masih dilestarikan sampai saat ini. Inilah yang penting dari Kulen. Evaluasi. Memang dicibir ya, tetapi dirindukan. Secara realis, keberadaan orang-orang percaya baru di kalangan para petani di pedalaman Kampung Ngoro semula diragukan gitu. Apa itu Kristen, apa itu tidak baptis, tidak perjamuan kudus, kok dibanggakan? Apa artinya yang dibanggakan? Nah, mereka dicibir, direndahkan, dipertanyakan kekristenannya karena tidak dibaptis gitu. Nah, Kruithof menilai bahwa para misionaris cenderung tidak sepakat dengan gerakan Kristen di Ngoro ala kejawen mirip tradisi Jawa yang bersifat sinkretis di Ngoro. Jadi para misionaris itu tidak setuju dengan Kulen. Nah, nanti kita akan tahu jawabannya. Nah, Allah bekerja di dalam hidup Kulen. Jadi bagi peneliti, eksperimen Kulen itu sedang berjalan belum tuntas dengan mengecam Kulen bersifat sinkretis sebagai sesuatu yang tidak adil ya. Bagi saya, kalau menilai Kulen sebagai suatu gerakan yang sinkretis, saya tidak setuju karena itu suatu penilaian yang tidak adil. Yang kedua, cahaya surga di bumi Ngoro. Merisa memandang masyarakat Jawa pada pertengahan abad ke-19 masih dalam kegelapan. Namun cahaya kegelapan, Gemerlapan turun dari surga dibawakan kepada orang-orang Jawa di Ngoro dan Mojowarno sehingga mereka mengalami pembaruan. Nah, ini yang sangat penting yang perlu kita catat. Jadi kaum beriman di antara masyarakat Jawa boleh dipandang sejajar dengan orang Eropa. Orang-orang Eropa mulai melirik keberadaan mereka. Nah, mereka duduk bersama di hadapan Tuhan dan mendengarkan berita yang sama dalam Yesus Kristus. Jadi orang Eropa mengecam Kulen, tetapi mereka ingin buah-buah Kulen. Nah, ini yang tidak adil yang saya katakan tadi. Jadi mengecam Kulen karena dia tidak sepakat dengan para pemimpin gereja, tetapi anak buah Kulen itu mau diambil untuk dijadikan indisekerk. Nah, ini yang tidak adil. Fungsi ritual dekat dengan hati masyarakat. Jadi Kulen menunjukkan bahwa ajaran ilmu Kristen yang diperkenalkannya berhubungan dengan konteks hidup kaum abangan dengan menjalankan ritual Kristen. Kulen memandang persahabatan menjadi kunci relasi sosial di mana khususnya dalam hubungan dengan orang-orang beragama lain. Jadi dia ingin menjaga hubungan dengan semua orang di Ngoro. Tepat sekali Sukamto mengatakan bahwa penting dialog yang dinamis di tingkat akar rumput untuk membangun relasi dengan warga. Jadi dialog tentang ilmu dengan usaha pertanian itu yang dilakukan oleh Kulen. Oke, sedikit lagi. 2 slide lagi. Evaluasi yang terakhir. Sebelum mereka membabat hutan dan membuka ladang persawahan, Kulen melibatkan warga desa untuk memohon perlindungan, junjungan Yesus Kristus, dan Sang Penguasa alam jagat raya. Pendekatan Kulen disambut karena beritanya relevan dengan kebutuhan mereka. Ajaran dan pola hidup Kulen sejalan dengan budaya Jawa, maka mereka mudah memahami makna dan ajarannya.
karena dekat dengan pandangan dunia Jawa. Jadi faktor pembuka ini meluluhkan hati kaum Abangan untuk menerima ajaran ilmu Kristen. Jadi karena sang tokohnya mengajarkan sesuatu yang benar dan sesuai dengan budaya Jawa, dan usaha pertaniannya diberkati Tuhan, tidak ada yang kelaparan, bahkan di Ngoro berkelimpahan bahan makanan dan disupport ke desa-desa lain, maka para pengikutnya sangat yakin sekali bahwa Kulen ini benar, walaupun mungkin dituduh oleh para petinggi Indiseker bahwa Kulen ini nggak benar, tetapi bagi para pengikutnya Kulen adalah orang yang benar. Oke, simpulan ini kita sudah selesai ya. Makna Injil dipahami. Jadi pendekatan Kulen sebagai pembuka pintu bagi upaya mempribumikan Injil ke dalam konteks budaya Jawa yang lestari hingga saat ini. Jadi apa yang dilakukan oleh Kulen itu dampaknya, hasilnya atau buahnya masih ada di dalam sejarah hidup kita saat ini, yaitu dikenal di GKJW Mojowarno. Dalam pandangan Kulen, orang yang menerima ilmu Kristen berarti memperoleh kelepasan dan pengampunan dosa dari Gusti Yesus Kristus. Jadi ada proses jalinan budaya dan budaya. Jadi Injil itu tidak akan jauh dari budaya. Injil supra budaya, berada di atas budaya, tapi Injil itu relevan dengan budaya. Tentu tidak semua budaya ya. Strategi misi penting. Tetapi belajar dari Kulen, lakukan apa saja yang melekat dalam diri kita. Peluang pembudayaan padi sebagai bentuk praktis entrepreneurship. Jadi ya kita boleh punya strategi, tapi kalau sekiranya Tuhan mau melakukan apa melalui kita, kita lakukan saja. Seperti Kulen. Nah, ada alumni STT Saint Paul, dia ya pergi ke satu kota atau daerah dan melakukan usaha jamur, dan dari usaha jamur itu dia bisa sebagai suatu identitas yang hidup untuk bersaksi, dan tentu orang-orang merespon kesaksiannya. Ada juga alumni STT Saint Paul melihat pemuda-pemuda itu perlu diperhatikan, anak-anak muda perlu diperhatikan, mereka seperti kursus atau les, ditolong, kemudian mencarikan beasiswa, dikuliahin, dan akhirnya mereka bisa tamat dari perguruan tinggi. Dan akhirnya beliau bisa juga mendirikan suatu jemaat. Nah, jadi situ, jadi apa yang bisa kita lakukan? Ya kita lakukan saja. Tidak harus ada strategi yang muluk buat proposal dan sebagainya. Lakukan saja. Gereja perlu memikirkan terobosan baru dalam konteks kekinian dengan penjangkauan dunia sekitar, sebab budaya memang melekat kuat dalam kehidupan manusia. Nah, zaman now butuh entry point yang bersifat relevan, yaitu Injil bagi pelayanan lintas budaya. Jadi sebetulnya apa sih yang bisa kita upayakan, sesuatu terobosan untuk bisa menjangkau masyarakat yang di luar kita gitu. Nah, ini satu entry point yang perlu kita pikirkan bersama. Kiranya Tuhan memberkati.